Smart FM Business and Inspiration kembali hadir bersama dengan kami Smart Listener, Smart Happiness menyapa pagi hari Anda. Untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di Jumat pagi hari ini, saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek. Halo Smart Listeners, Anda yang ada di Surabaya, selamat bergabung. Anda juga yang di Makassar, Manado, sudah agak siang ya di sana, tapi nggak masalah. Ayo bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Anda juga yang ada di Balikpapan, Banjarmasin. Saya juga menyapa Anda yang ada di Palembang dan juga Pekanbaru. The need to be like smart listeners penting nggak sih untuk Anda disukai oleh semua orang? Kalau menurut Anda itu adalah sebuah hal yang penting, gimana sih caranya Anda untuk disukai oleh orang-orang di sekitar Anda? Boleh dong berbagi bersama dengan kami 0812 11 12 959. Oke, Pak Arfan, izin begitu ya, di sisi sebelumnya saya akan bertanya nih, kalau kita tahu bahwa disukai itu merupakan sebuah kebutuhan yang kita ya nggak bisa digantikan begitu kan, Bisa. tapi sementara nggak bisa tuh jadi manusia yang disukai oleh semua orang. Bahkan orang yang paling, funny sekalipun, paling menyenangkan sekalipun, paling paling baik sekalipun, ada aja musuhnya, Pak Arfan. Nah, ini gimana? Jadi opposite atau berbalik begitu kan? Ini gimana, Pak Arfan? Silakan tanggapannya. Terima kasih banyak, Tasya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi, gini, kalau kita ingin disukai orang, itu ada akibatnya. Mmm, Misalnya gini, kalau Tasya ingin disukai oleh saya misalnya, atau saya disukai oleh Tasya misalnya, mhm. berarti yang memegang kendali itu siapa? Kalau saya ingin disukai Bapak, berarti Bapak yang pegang kendali. Oh, saya yang pegang kendali, Belum. Pak. No. Oh, Bapak yang pegang kendali, benar. Karena ada ekspektasi di sana ya? Iya, iya. Kalau Tasya ingin supaya saya menyukai Tasya gitu. Tentunya kita Bapak bicara ada di profesional ya, Bapak. kita bicara Oh, bicara profesional ya, bukan bicara mhm. personal ya. Mhm, Tasya kepingin saya menyukai Tasya kan? mhm. Pertanyaannya, siapa yang megang kendali berarti? Pak Arfan, Kenapa? karena goal saya adalah disukai oleh Pak Arfan. Berarti yang Ada memegang kendali kan ekspektasi Pak Arfan, yang ada memegang kendali ekspektasi saya. Pak Iya. Arfan. Mhm, Berarti Tasya sudah menyerahkan kendali hidup Tasya kepada saya. yes. Mhm, Tasya berpikir, Pak Arfan sukanya apa ya? mhm, mhm. Berarti tugas saya adalah memenuhi apa yang disukai oleh Pak Arfan. Benar nggak? Benar. Pak Arfan suka A, saya harus menjadi A. Pak Arfan suka B, saya harus melakukan B. Pak Arfan suka C, saya harus memakai C. Misal begitu kan? Jadi ketika kita ingin disukai oleh seseorang, sesungguhnya kita sudah memberikan power kepada orang itu untuk mengendalikan kita. Mhm, Kita sudah menyerahkan kendali kita kepada orang itu. Berarti orang itu bisa menguasai kita kan? iya, Orang itu bisa mengontrol langkah kita kan? iya. Itu salahnya. Mmm, Itu salahnya gitu. Jadi saya pingin disukai sama atasan saya. Padahal atasan saya itu juga katakanlah bukan orang yang benar misalnya gitu ya. mhm, Akhirnya apa? Ya saya berusaha untuk melakukan apapun yang dia minta gitu. mhm, Saya menyerahkan kendali pada dia gitu. Nah, mhm, kalau saya nih sebagai motivator misalnya, saya ingin menyenangkan semua orang kan? mhm, Itu kan wajar kan? mhm, Karena kalau orang senang sama saya, terinspirasi oleh saya, nanti akan manggil saya ke perusahaannya kan gitu kan? mhm, Jadi itu awalnya wajar-wajar saja. Tetapi ketika saya ingin menyenangkan semua pihak, maka saya akhirnya tidak punya pendapat. Saya tidak berani berpendapat, tidak berani iya, berpihak terhadap sebuah isu gitu. mhm, Karena terhadap sebuah isu, dalam sebuah isu apapun itu selalu ada pro dan kontra. iya, Ya, saya sebagai motivator ingin disukai oleh semua orang. Ada sebuah isu, saya harus mengatakan sesuatu gitu. Tapi kalau saya bilang A, orang yang bilang B nanti menyerang saya, mhm, nggak mhm, suka sama saya karena pendapatnya berbeda. Kalau saya bilang B, nanti orang yang pendapatnya A nggak suka sama saya. Kalau saya bilang C, nanti orang yang pendapatnya A dan B nggak suka sama saya. Nah, mhm, terus gimana? Akhirnya saya jadi orang yang tidak punya pendapat, tidak berani mengatakan apapun, dan saya akan mengatakan saya netral. iya, Nah, yang ingin saya katakan, ketika kita mengatakan saya netral, sesungguhnya Anda sudah berpihak kepada kejahatan. mhm, Kalau ada kejahatan, kalau ada ketidakadilan, kalau ada hal-hal yang nggak benar, kita harusnya apa? Mengatakan itu, ini nggak benar, ini mhm, salah.
Tetapi saya nggak berani mengatakan itu. Kenapa? Karena kalau saya mengatakan itu, maka saya tidak akan disukai oleh kelompok yang melakukan itu. Ya. Jadi akhirnya apa? Saya nggak bisa ngomong apapun. Saya netral aja. Kenapa? Saya ingin baik sama semua orang. Akhirnya apa? Saya tidak punya jati diri. Saya tidak punya value. Itu berbahaya sekali. Saya tidak punya value. Kenapa? Kalau saya mengatakan itu salah, nanti orang-orang yang melakukan itu akan marah. Saya mengatakan itu benar, orang-orang yang lain akan marah. Gitu. Jadi serba salah. Kita bilang A, yang B marah, kita bilang B, yang A marah. Kita nggak punya value, kita nggak punya jati diri, dan kita gagal untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu sebetulnya tergantung dari bagaimana kita bisa menemukan diri kita yang sejati. Menjadi diri kita yang hakiki gitu. Itu kita nggak bisa ke sana. Kenapa? Karena saya harus menyenangkan semua orang. Padahal orang-orang yang saya ingin senangkan itu pendapatnya berbeda-beda dan saling bertentangan. Itu Tasya. Oke, baik. Bagaimana dengan orang-orang yang idealis, Pak Arfan? Kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang mungkin ya, gitu, kayak, "Udahlah nggak mau ngurusin yang lain," gitu, "Me and myself and I," katanya begitu. Apakah itu real begitu, Pak Arfan? Atau itu sebenarnya cuma pelarian diri aja dengan mungkin keadaan di mana mereka nggak bisa memenuhi ekspektasi, sekitar? Nah, itu juga suka disalahgunakan tuh. Ini pertanyaan bagus nih. Itu juga suka disalahgunakan tuh Tasya. Jadi gara-gara tidak mampu memenuhi ekspektasi, kemudian mengatakan ya inilah aku apa adanya. Ya, kan saya ingin menjadi diri saya yang otentik kan. Ya ya udah kalau nggak suka ya udah gitu. Nah, itu salah lagi gitu. Mmm, Itu namanya juga orang yang cuma itu mencari kambing hitam namanya. mhm, Orang yang benar itu adalah orang yang punya value. Jadi Anda harus punya value. Value Anda apa? Dan kemudian Anda harus mengkomunikasikan value itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Anda harus mampu mengkomunikasikan value itu kepada masyarakat gitu. mhm, Kalau saya ditanya, value saya apa? Value saya happiness, value saya keadilan, value saya kebenaran, value saya cinta kasih. mhm. Happiness, keadilan, kebenaran, cinta kasih. Itu value saya. Saya akan ngomong apa adanya. Oh ini kayak contoh tadi ya, pemberian gelar dan sebagainya itu saya akan mengatakan dengan apa adanya itu salah. Mmm, Nah, orang-orang yang mencari gelar dengan cara kayak begitu kan marah sama saya kan pasti kan? mhm, Benar nggak? iya, Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya ingin menjadi diri saya sendiri gitu. Dan saya punya value. Saya mengemukakan sesuatu berdasarkan value yang saya miliki yaitu happiness, keadilan, kebenaran, cinta kasih. Itu aja. Bahwa ada oke, yang membenci saya, ya nggak apa-apa. Itu namanya natural law. Itu namanya sunatullah. Karena tidak mungkin kita menjadi orang yang disukai siapapun. iya, Kalau kita punya keinginan menjadi orang yang disukai oleh siapapun, itu namanya kita tidak punya value. mmm, Orang yang punya value itu pasti ada musuh. Contoh begini, kalau value kita adalah orang yang selalu jujur, mmm, sama istri jujur, mmm, ya, oke. Nah tentu saja ada orang-orang yang sama istrinya nggak jujur, nggak akan suka sama saya kan? iya, Ya nggak apa-apa, itu pilihan hidup namanya. Ya, mhm, value saya adalah misalnya kalau saya menolak yang namanya kickback. Nah, saya baru baru menulis itu di Majalah SWA edisi terbaru itu saya menulis, mungkin nggak ya bisnis itu bisa berjalan tanpa kickback, tanpa suap. Dan saya mengatakan, saya bisa melakukan itu selama 20 tahun ILM ini berkembang, kita tidak pernah memberikan kickback apapun. mmm. Lah, orang-orang yang memberikan kickback pasti akan benci sama saya kan dengan mengatakan, wah, sok idealis tuh. Gitu Nggak ya, tahu terima sok kasih. apa? Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. Saya mengambil sebuah apa namanya resiko gitu untuk menjadi tidak disukai orang. Tapi saya ingin memastikan orang-orang yang nggak suka sama saya itu adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan 4 value tadi. Mhm, Happiness, keadilan, kebenaran, cinta kasih. Orang-orang yang nggak sesuai dengan value itu pasti benci sama saya. Ya nggak oke, apa-apa. Jadi ketika kita menyampaikan value kita nih, saya kira penting sekali ya Tasya ya. Ketika mhm, kita menyampaikan value kita, nanti audiens itu akan terbagi dua. mmm, Orang-orang yang pro sama kita, orang-orang yang anti anti kita. Ya nggak mhm, apa-apa. Karena value itu jangan jangan khawatir.
value itu selalu menarik orang-orang yang punya value sama kita. Jadi buat apa kalau saya punya value keadilan, kebenaran, cinta kasih, happiness, kemudian saya nggak akan connect tuh sama value orang-orang yang punya value bertentangan dengan 4 hal itu, nggak akan connect. Tapi saya akan connect dengan orang-orang yang punya 4 value itu, keadilan, cinta kasih, kebenaran, happiness, akan connect itu. Bagi yang tidak suka ya tidak akan connect. Jadi nggak apa-apa, memang dunia ini memang dibagi seperti itu. Ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah apakah Anda menyampaikan value Anda. Karena kalau Anda menyampaikan value Anda akan menjadi orang yang bermanfaat. Gitu. Jadi nanti magnet itu nggak pernah salah tuh. Magnet itu nanti selalu mencari orang-orang yang sejenis yang nanti akan berkumpul bersama kita, menjadi pembela kita, pendukung, pembela, fanatik dengan kita nantinya ujungnya. Kenapa? Because bukan karena dia suka sama saya. Karena dia merasa saya sedang memperjuangkan value yang sama dengan dia. Jadi bukan sayanya yang disukai, tapi value-nya. Karena kita sama, oh Pak Arfan memperjuangkan value itu, saya jadi ikut menjadi followernya Pak Arfan karena value itu. Tapi ketika kemudian saya berpindah ke value yang berbeda, mereka akan meninggalkan saya. Gitu. Jadi kita nggak perlu sih mencari itu, tapi sampaikan value Anda. Nanti dia akan menarik orang-orang yang punya value yang sama, yang menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, maslahat bagi banyak orang. Itu Tasya. Baik, pertanyaan saya selanjutnya Pak Arfan, is it affected the happiness level? Apakah ini berdampak pada level kebahagiaan kita? Apalagi ketika kita mungkin memiliki value yang tadi kan kebenaran, hal-hal baik gitu kan, kadang musuhnya banyak ya. Ini gimana nih Pak Arfan? Apakah itu berdampak pada kebahagiaan kita, Pak Arfan? Ya, sangat berdampak. Sangat berdampak. Karena kita itu, tujuan hidup kita itu bukan menjadi orang yang terkenal. Tujuan hidup kita itu bukan menjadi orang yang disukai, tapi menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja. Kita harus tahu dulu tujuan hidupnya apa. Kalau orang yang tujuan hidupnya untuk menjadi orang yang disukai, ketika ada orang yang nggak suka sama dia, itu bencana namanya. Tapi kalau tujuan saya adalah untuk menjadi manfaat, ya, maka orang yang tidak suka sama kita itu karena memang value-nya berbeda saja gitu. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Kan kita hanya bisa menarik value yang sama kita gitu. Kalau value-nya berbeda ya nggak apa-apa gitu. Yang namanya racun tikus itu bagus nggak? Bagus untuk manusia karena tikusnya dihempas gitu kan Pak Arfan. Iya. Tapi buat tikus mah enggak ya. Bagi si tikus bagus nggak itu? Enggak. Nggak apa-apa. Nah, value-nya apa? Value-nya adalah untuk keselamatan manusia misalnya gitu ya. Kesejahteraan manusia itu value-nya. Maka ketika kita punya value, kita pasti punya musuh. Kalau value kita adalah bagaimana membuat hidup orang itu sejahtera, ya, nggak ada tikus di rumahnya, maka kita kemudian membuat yang namanya racun tikus. Racun tikus itu memberikan manfaat bagi banyak orang gitu, tetapi memberikan bencana, musibah bagi tikus. Dan semua itu begitu pasti. Nggak ada yang sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Nggak ada. Karena value kita beda-beda gitu. Karena value kita beda-beda. Jadi analoginya kayak racun tikus. Baik, berarti Itu, kita harus berdamai ya Pak Arfan ya dengan situasi ini di mana ya tidak ada semua yang diterima oleh semua lapisan, semua kelompok, semua hal begitu kan Pak Arfan? Ya berdamai pasti. Kalau nggak bukan berdamai sebetulnya sih bahasa yang lebih tepatnya ya. Kita harus menyadari yang namanya hukum alam, menyadari yang namanya sunatullah, bahwa kita hanya bisa menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Kita hanya bisa menarik orang-orang yang punya value yang sama dengan kita. Itu aja. Baik. Jangan berharap yang lebih daripada itu, karena kalau berharap yang lebih daripada itu, Anda akan frustrasi. Oke, kita mau menyoroti nih Pak Arfan orang-orang yang mungkin berharap lebih dari itu. Jadinya tadi Pak Arfan juga sempat bilang ya, mention obsesi, terobsesi. Ini gimana nih Pak Arfan? Untuk mungkin ada dari smart listeners yang mendengarkan kali ini yang mungkin sudah di tahap itu, bagaimana agar bisa kembali ke jalan yang benar, agar happiness yang dia punya tuh benar dan real begitu Pak Arfan. Izin untuk dijawab di sesi yang terakhir. Kita akan jeda dulu. Smart listeners, silakan bergabung bersama dengan kami dan kami akan jeda untuk satu sesi terakhir.
Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di kesempatan kali ini masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arfan Pradiansyah. Smart Listeners, Anda yang bergabung, nanti akan saya bacakan ya pesan-pesan dan juga mungkin pertanyaan di kesempatan pagi ini. Oke, Pak Arfan izin ya, ini ada sebuah pertanyaan dari WhatsApp kami, dari Pak David. Pak Arfan, ini bertanya seputar. Oke. Selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Kak Tasya. Ketika kita disukai, apa sih mindset yang harus kita miliki? Karena ketika kita sudah disukai, ada ekspektasi tinggi yang dipegang, yang dipasang terhadap kita katanya. Apakah ini merupakan beban atau justru privilege? Nah, Pak Arfan minta tolong untuk dijawab ya. Kemudian selamat pagi juga saya ucapkan untuk Bapak Dedi. Selamat pagi, Pak Arfan. Beliau bertanya, Pak Arfan, apakah perbedaan antara disukai, dicintai, dan juga disayangi? Mana level yang paling tertinggi? Nah, oke, boleh ya nanti dibahas, Pak Arfan. Namun, itu Pak, mungkin dua hal dulu, dua pesan yang saya bacakan dulu di kesempatan kali ini, Pak Arfan. Pak David ya, ketika disukai mindsetnya apa? Gini Pak, ketika Anda disukai jangan kegeeran. Mindsetnya adalah kalau Anda disukai itu, Anda harus tahu yang disukai itu bukan diri Anda. Yang disukai itu bukan diri Anda, tapi value Anda. Dan kebetulan value Anda itu sama dengan value orang yang menyukai Anda itu. Jadi sebenarnya karena value-nya sama, maka mereka suka sama Anda. Karena value-nya sama. Jadi bukan Anda yang disukai. Ketika nanti Anda berubah value, orang-orang itu akan meninggalkan Anda. Itu mindsetnya gitu. Jadi jangan jangan kegeeran lah bahwa orang suka sama saya gitu. No, no. Yang suka sama saya itu ya istri saya itu. Yang lain itu suka sama saya itu karena value saya. Bukan bukan karena mereka menganggap Arfan Padian satu orang hebat, mengagumi. No, no. Kebetulan value saya sama value mereka tuh suka sama. Sehingga mereka menjadi follower saya gitu. Kalau orang-orang yang nggak suka sama saya nggak akan jadi follower saya, ya nggak apa-apa lah. Ngapain kita punya teman palsu? Ngapain? Gitu ya. Pak David, Pak Dedi, apa perbedaan disukai, dicintai, disayangi? Oke. Hmm, yang paling rendah tuh disukai. Hmm. Gitu ya, disukai. Kemudian kadang-kadang orang mengartikan cinta itu kan cinta karena sebenarnya desire ya. Desire ya. Hasrat. Sebenarnya tuh untuk kepentingan dia tuh. Jadi mungkin rumusnya tuh yang paling bawah tuh disukai dulu, kemudian dicintai, yang paling tinggi tuh disayangi sebetulnya. Tapi ada lagi loh yang paling tinggi lagi. Tahu nggak apa? Apa tuh, Pak? Dipercaya. Oh, Dipercaya itu paling interesting. tinggi. Dipercaya itu lebih tinggi daripada dicintai. Lebih tinggi. Karena kalau dipercaya itu ada syarat-syaratnya. Hmm. Kalau dicintai itu nggak ada syaratnya. Yang namanya orang tua, mau kita jadi orang kayak apa kek, orang tua kita mencintai kita kan. Hmm. Tapi apakah orang tua kita percaya sama kita? Belum tentu. Hmm. Saya aja begitu. Saya sama anak saya kan sangat mencintai. Saya punya anak 3 gitu. Saya sangat mencintai. Tapi apakah saya percaya bahwa kalau saya tidak ada di dunia ini, mereka bisa mengurus diri mereka, bisa hidup rukun dan sebagainya? Apakah saya percaya? Belum tentu. Gitu loh. Jadi kalau dicintai itu nggak ada syarat. Kalau dipercaya itu syarat dan ketentuan berlaku. Lah. Gitu. Oke, baik. Pak Arfan, ini baru muncul lagi nih pertanyaan dari Pak Daud yang bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi, Pak Arfan. Apakah value diri bisa berubah, Pak? Gimana cara menentukan value yang kita miliki? Very good, Pak Daud. Value itu cara menentukannya gimana? Cara menentukannya adalah ketika ada konflik. Ketika ada konflik. Nah, kita baru ketahuan value kita. Kalau ada konflik kepentingan, misal misal begini. Tasya apa namanya diminta datang ke pekerjaan bukan pada waktu bekerja. Padahal Tasya lagi capek dan lagi ada acara lain dengan keluarga. Mana yang Tasya pilih? Em, eh, Kalau saya nanti saya tanya dulu kepentingannya apa, gitu, Pak. Ya ini ada sebuah kepentingan yang mendadak gitu, kepentingan yang mendadak yang nggak ada orang yang bisa menggantikan kecuali Tasya.
Nah, kalau enggak, ini akan mempertaruhkan nama baik Radio Smart FM. Oke, saya akan datang bersama dengan keluarga saya, Pak. Oh, artinya value-nya adalah profesionalism. Hmm. Tapi ada loh orang yang mengatakan mohon maaf gitu. Ini saya nggak bisa. Ini acara keluarga, ini nggak bisa gitu. Artinya value-nya lebih kepada family. Nah, value itu baru ketahuan kalau ada konflik kepentingan. Kalau nggak ada konflik kepentingan, semuanya fine. Semuanya fine, ya. Misalnya, eh, ini ini kan anaknya Tasya kan masih kecil ya, masih masih kecil. Katakanlah anaknya Tasya tuh udah gede deh ya, udah sekolah lah ya gitu ya. Tasya pulang kerja, aduh capek, bener gitu ya. Kemudian anaknya Tasya mengatakan, Ma, bantu aku dong, Bunda, bantu bantu aku nih mau ngerjain PR, aku nggak bisa. Padahal badan lagi capek banget. Apa yang Tasya lakukan? Nah itu. Hmm. Atau kalau misalnya seorang pria ya, bapak-bapak gitu kayak saya gini ya, anak minta ngajarin matematika, saya kepingin nonton bola. Hmm. Mana yang saya pilih? Kalau saya memilih istirahat misalnya gitu ya, aduh saya mau istirahat dulu, berarti value saya adalah kesehatan. Tapi kalau saya memilih nggak apa-apa deh capek-capek, yang penting anak saya happy, berarti value saya adalah family misalnya, atau mementingkan pelajaran bagi anak gitu. Ya, atau value saya mendingan nonton sepak bola, berarti value saya adalah pleasure, kesenangan gitu. Jadi harus ada situasinya dulu. Kalau nggak ada situasi, semua orang tuh nggak bisa dilihat perbedaannya di mana. Oke, I see. Dan ini Gitu. sangat personal ya, Pak Arfan ya, dan harus disadari oleh setiap orang. Yes, very personal. Oke, baik. Pak Arfan, waktu kita terbatas. Izin untuk mungkin apa konklusi dari perbincangan kita di kesempatan kali ini dalam topik The Need to be Liked. Silakan. Terima kasih banyak, Tas. Ini talk show yang menarik sekali nih. Ya, sangat menarik. Dan ini akan, kalau didengerin benar-benar nih, bisa mengubah mindset banyak orang gitu. Karena banyak orang tuh yang kepinginnya tuh disukai. Apalagi orang kayak saya jadi motivator kan kepinginnya semua orang suka gitu. Ya nggak bisa itu. Kita harus tahu. Itu sebuah kemustahilan. Gitu ya. Kalau Anda ingin disukai banyak orang, itu sebuah kemustahilan. Dan kalau Anda ingin disukai oleh banyak orang, oleh semua orang bahkan, itu akan membuat Anda nggak berani ngomong, nggak berani berpendapat, nggak berani menunjukkan siapa diri Anda gitu. Akhirnya Anda akan dilihat sebagai orang yang netral-netral saja, nggak berani berpihak gitu. Dan orang yang netral itu, tidak ada sesungguhnya orang di dunia ini yang netral. Kalau Anda mengatakan diri Anda netral, sesungguhnya Anda sedang berpihak kepada ketidakbenaran. Ketika ketidakbenaran ada di depan mata, kita diam-diam saja karena kita nggak mau dihujat oleh orang yang melakukan ketidakbenaran, maka kita diem. Maka sesungguhnya kita sedang membuat diri kita semakin jauh dari jati diri kita gitu. Dan semakin jauh dari jati diri itu sesungguhnya adalah semakin jauh dari kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu intinya adalah menjadi diri Anda yang sesungguhnya gitu. Nah itu kata kuncinya. Dan sekali lagi, yang harus kita pahami adalah tujuan kita hidup di dunia ini bukan menjadi orang yang disukai, bukan menjadi orang yang dicintai, bukan, tetapi menjadi orang yang bermanfaat. Nah, bagaimana caranya menjadi orang yang bermanfaat? Anda harus menunjukkan value. Orang itu di dunia ini selalu mencari value. Value-nya apa? Itu yang akan selalu dicari orang. Nah, ketika Anda menunjukkan value, maka jangan khawatir. Dunia ini pasti ada orang yang pro dan kontra kepada Anda. Nggak apa-apa, memang itulah yang namanya natural law. Itu namanya sunatullah, hukum alam. Tetapi percayalah bahwa value itu akan menarik value-value yang satu frekuensi dengan Anda. Nah, itulah yang nanti akan membuat kita menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Karena kita punya banyak teman, dan teman-teman itu satu frekuensi dengan kita. Frekuensi apa? Frekuensi dalam hal kebaikan, kebenaran, eh, happiness, keadilan, cinta kasih. Itu. Daripada kita punya banyak teman, tapi sesungguhnya nggak jelas ini teman kita ini siapa. Ya, orang-orang yang sesungguhnya tidak melihat kita sebagai manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang, karena kita selalu bukan menjadi orang yang be good, tapi hanya menjadi orang yang looks good. Nah, itu orang yang tidak bermanfaat dan tidak menghasilkan happiness dalam hidupnya. Itu, Tasya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan dan terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, baik itu di WhatsApp maupun di YouTube channel Radio Smart FM. Ini di akhir dari perbincangan kami di kesempatan kali ini. Kami harus tutup. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now. now.